ada di Batam. Insya Allah mohon doanya besok harus melanjutkan dakwah di tempat lain ya. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi jika tidak pun semoga Allah kumpulkan kita lagi kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena di dunia mah gitulah, sesayang-sayangnya dengan siapapun akan terpisah ya. Terpisah jarak, terpisah umur. Ada tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di. Makanya kalau ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, berarti omong kosong. Ulangi. Begitu yang belum nikah terutama ya. Maupun dia tinggi, putih, langsing, mirip bihun gitu ya. Dan berkata, aku sayang sama kamu, tapi nggak ngajak ke surga, ngajaknya ke Oyo misalkan. Ya. Nah ini ngaco ya. Ngerti nggak Oyo apa? Jangan ngerti ya kalau sebaiknya ya. Nah benar ya, kalau manusia kalau benar-benar sayang pasti pengen selamanya dengan yang dicintai. Tempat bahagia dengan yang dicintai itu cuma di surga. Ya, dunia cuma audisi untuk mencari tahu siapa yang paling layak untuk masuk ke surganya. Ya, ya harus dibuktikan ya. Kalau benar-benar sayang pasti nggak ngajak ke neraka, ngajaknya ke surga. Ya, hati-hati ya dengan para playboy syariah ini mah berwasiat ya ke yang belum nikah banyak. Coba angkat tangan yang belum nikah. Masa sih? Tolong bedakan jomblo dengan janda, tolong ya. Ya. Iya sih sama-sama single ya. Mudah-mudahan jodohnya soleh gitu. Tapi saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin mbaknya, tenang ya. Enggak, maksudnya hati-hati ya. Karena makanya di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan langkah dengan bukan, kan bahasa Arabnya langkah itu khittoh ya. Khittoh. Tapi kalau di Al-Quran digunakannya parum-parum wae gitu. Hati-hati terus ya. Enggak apa-apa ya. Ada yang lain? Enggak. Oh, tukeran ya. Maaf. Di dalam Al-Quran Allah menggunakannya bentuk jamak, bukan khittoh tapi khutuwat. Jadi khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Karena ya setan tuh sabar dalam ngagoda manusia itu, bahkan bisa diajak ke kanan dulu baru nanti ke kiri sekalian. Ya. Awalnya cuman WA tengah malam bangunin tahajud, assalamualaikum ukhti, luar biasa. Ya, pengalaman siapa bu? Hati-hati, setiap ucapan akan dihisab ya, insya Allah. Enggak bu, yang curhat kan nggak sedikit ya. Awalnya assalamualaikum ukhti, sebagaimana sampai dibikinin komiknya bu. Ada gambar bebek, gimana suara bebek? Pepek. Ada gambar kambing, gimana suara kambing? Ada gambar kucing, gimana suara kucing? Ada gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Hati-hati ya. Mereka punya SOP, Bu. Sebagaimana bank syariah ada, ini playboy syariah juga ada SOP-nya. Hati-hati. Nasihat selanjutnya biasanya masih bagus ya. Setelah assalamualaikum biasanya dilanjutkan, masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Tapi ingat, tipu daya syaitan itu aslinya lemah. Inna kaida syaitona kana do'ifa. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 76. Kapan baru jadi berat? Kalau diladenin ya. Jangan lupa tahajud. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Itu yang udah paling repot ya. Kalau udah kayak gitu berat nanti ya. Yang laki-laki juga hati-hati, terutama yang belum nikah ya. Sendirian di kamar, hujan deras, mati lampu, megang handphone, syahwat bangkit. Istri nggak punya, kuota banyak, internet kenceng, ruksak urusan ya.
hati. Tapi kalau itu handphone langsung ditaro, pergi main bola kayak futsal kayak bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Gimana kok nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah Pak, jangan tinggal situ Pak, berangkat. Saya yang bayarin kontrakan Bapak kalau perlu ya. Maksudnya cari kesibukan, pulang capek, mandi, sholat, tidur, besok udah ganti hari, selamat dari dosa. Jangan diladenin ya. Tapi mengingat ini alam terakhir, ingin meninggalkan kenangan manis ceritanya. Syaelah. Karena renungannya begini ya. Nggak tahu kalau di masjid ini, tapi kalau di masjid yang dekat rumah, kalau ada yang meninggal tuh suka ada pengumuman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Fulan bin Fulan pada tanggal, pada jam disebutin. Sebagian orang kadang namanya suka mirip-mirip ya. Misalkan nama yang ada banyak, Agus misalkan ya. Kalau perempuan apa biasanya? Sri, Nur, ya, Neneng ya kalau di Bandung mah ya, di tanah Sunda ya. Kalau namanya mirip kan biasa ditanya, misalkan Agus yang mana ya? Itu yang biasa azan di masjid, kan indah didengarnya itu. Saya waktu itu mikir, saya kalau meninggal apa ya disebutnya? Ya, repot ya. Bahkan semenjak saya berhenti, ditemukan semakin banyak web judi yang namanya nama Denis lagi ya. Denis B77, gambarnya gambar saya, iklannya bahkan diedit gitu, tulisannya ngomongnya ya ingin membagikan berkah bagi siapapun yang kalah, dan ini judi yang sudah bersertifikasi halal. Di gambarnya, gambar saya lagi nerima kayak piagam, padahal itu teh wali kota Bukit Tinggi kajian di sana. Bukan piagam apa-apa, cuma ucapan terima kasih gitu. Ya, tapi ditulisnya di bawahnya telah disertifikasi halal oleh MUI. Gitu. Fitnahnya nggak nanggung-nanggung ya. Dan diubah gerakan mulutnya. Ya niat saya pengen bagi-bagiin berkah bagi yang udah pada kalah judi, padahal diakalin ya. Diedit, biasa diedit. Tapi ya alhamdulillah sih netizen Indonesia tidak sebodoh itu ya. Ya tetap aja kalau bacain komennya mah mereka nggak pada percaya juga sih. Tapi ya lumayan lah kalau dipikir lagi mah. Transferan penggugur dosa. Nah, lumayan. Kalau kita dijahatin sama orang kan pilihannya dua. Satu, pahala dia ditransfer ke kita. Kalau pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Dan demi Allah, yang paling kita cari nanti di alam setelah kematian, pengen ada orang yang bisa nanggung dosa kita. Apalagi salah satunya ya, contoh ya, ada Quran surat ke-64 At-Taghabun di juz 28. Di ayat 9-nya Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Arti At-Taghabun itu biasanya kalau di terjemahan yang bahasa Indonesia ya, suka diartikan hari ditampakkan segala dosa. Bener, nggak salah juga ya. Sehingga ketika direnungin hari ditampakkan segala dosa, waktu itu teh nonton acara polisi-polisian gitu Bu di TV 86, tahu nggak? Ya, adegannya waktu itu lagi ngegerebek tempat kos-kosan remang-remang gitu, yang biasa dipakai tempat prostitusi. Ditemukanlah pasangan yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka telah menikah secara sah baik negara maupun agama ya. Maka ya sudah ditindak, nggak dipenjara, enggak, karena ternyata dia bukan, mohon maaf, bukan PSK, tapi suka sama suka aja, sama-sama pengen maksiat ya. Maka karena nggak bisa ditindak, maka pengen dibawa si perempuan ini ke rumahnya. Rumahnya di mana deh? Ayo kita antar pulang. Nggak apa-apa. Kalau saya yang nangis baru heboh ya. Ya. Apa ini malaikat lagi pada, dan bersyukur ya. Dari kecil sudah dibawa ke masjid itu luar biasa. Meskipun tidur, meskipun nangis. Dulu ingat ceramahnya Ustadz Adi waktu di Darut Tauhid. Dulu saya yang dibawa ayah saya
Meskipun di masjidnya saya cuma tidur. Sekarang gantian saya yang ceramah, ayah saya yang sudah tidur. Insya Allah. Tuh kan tenang, alhamdulillah ya. Nggak apa-apa ya. Lalu balik lagi. Si wanita tadi ketika disampaikan mau dibawa pulang, ditanya kamu di rumah tinggal sama siapa? Sama ibunya, sama putrinya. Jadi dia mohon maaf ya, janda anak satu. Terus ketika disebut bahwa dia harus dibawa pulang, diketemuin sama ibu dan anaknya, seketika itu perempuan nangis guling-guling ngejerit-jerit tuh. Jangan Pak, tolong saya, jangan bawa saya ke ibu saya, jangan bawa saya ke anak saya. Kenapa? Takut dua orang yang paling beliau sayangi mengetahui aibnya. Ya, punten ya, itu baru pengen dikasih tahu satu dosanya dan hanya kedua orang. Sedangkan Yaumut Taghabun itu kalau kita baca tafsirannya itu kita tahu nanti setelah wafat semuanya lalu dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar itu. Manusia dari paling pertama sampai paling terakhir wafat kumpul semua di situ. Kalau yang hadis dari Ummu Salamah dijelaskan di situ semuanya tanpa busana, tidak berkhitan, tanpa alas kaki. Dan kalau tanpa busana apakah mereka tidak akan bersyahwat? Wahai Rasul, dijawab tidak, kejadian di hari itu sangat mengerikan. Bagi yang mohon maaf ya dosanya lebih banyak, maka matahari didekatkan dengan ubun-ubunnya sampai hanya 1 jengkal, sehingga keringatnya saking panasnya bisa membuat dirinya tenggelam. Ya. Dan di situ akan ditampakkan tadi, hari ditampakkan segala dosa. Akan diperlihatkan, nih yang kalian follow di Instagram, yang kalian datangi kajian, di hari itu akan dibuka kelakuannya pas sendirian ngapain aja. Isi hatinya aslinya seperti apa. Kemunafikannya ditampakkan semua di situ. Kalau tergolong orang munafik, ya. Dan gak cuma dilihat oleh 2 orang, oleh semua orang yang ada di situ saling menyaksikan. Saya mikir, ya Allah, pengen dibuka dosanya di hadapan 2 orang aja, itu perempuan nangisnya sampai kayak begitu. Apa kabar Yaumut Taghabun nanti? Dikasih tahu kelakuannya gimana. Oh tenang, ini kebijakan untuk rakyat. Aslinya ditilep, dimakan sendiri, dibuka semua di situ demi Allah. Ya. Dan itu sekali lagi baru pengen dikasih tahu ke 2 orang. Belum hukumannya ya. Belum hukuman zinahnya itu. Ada lagi hitungannya. Ya. Sedangkan insya Allah, makanya ditegaskan di Quran surat ke-43 Az-Zukhruf di ayat 67-nya. Izin ya. Saya izin langsung ke terjemahannya. Bahwa hari-hari itu orang-orang akan saling bermusuhan illal muttaqin, orang-orang yang al-akhilla, izin, alhamdulillah baru ingat. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Akan ada hari di mana orang-orang di situ saling bermusuh-musuhan padahal di dunianya bersahabat atau bahkan kerabat atau bahkan saudara. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Jangankan di hari itu deh, ginilah, kita bolos sama temen di sekolah, dipanggil sama guru BP. Kamu kenapa bolos? Diajak Pak sama si itu. Dipanggil, mana dia, suruh ke sini. Begitu dipanggil sama-sama dihukum, pas guru BP-nya keluar berantem tuh. Lu ngapain bawa-bawa gua? Kan lu sendiri yang pengen. Ya kan gua diajak lu. Ya lu kan yang mau, berantem di situ. Segitu baru ngadepin hukuman guru BP. Paling cuma diskors, paling cuma disuruh ngepel. Apalagi yang di penjara, apalagi yang di hadapan hakim, apalagi nanti di hadapan Allah. Yang ganjarannya nggak cuma diskors, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditusuk dari ubun-ubun sampai tembus ke duburnya, mohon maaf. Saling mencari. Termasuk waktu ditafsirin ayat ini oleh guru kami, beliau bilang kayak gini. Termasuk mohon maaf ya, anak-anak yang tidak diminta sholat oleh orang tuanya. Si anak yang sudah akil balik ini, ketika sampai di hari itu, lalu dia diperlihatkan apa hukuman orang yang tidak sholat dengan sengaja. Demi Allah, orang lagi terancam tuh nyari bantuan, nyari yang bisa ngebantu. Maka pasti nyebut tuh,
Ya Allah, ibu saya nggak bangunin saya, ayah saya nggak bangunin saya. Demi Allah, di pengadilan Allah disuruh datang, orang tuanya datang. Bener kamu nggak bangunin, ya. Ketika dicek lagi, ya ibarat kayak ada CCTV-nya gitu ya, diperlihatkan, bisa jadi kadang punten ya, ya udahlah ntar subuhnya sebangunnya aja, 9:30 tahu-tahu baru bangun sholat subuh teh. Ya. Guru saya waktu itu bilang, kalau si anak tahu ganjarannya separah itu, seperih itu, demi Allah mereka pasti akan berteriak, Bu, kalau saya tahu ninggalin sholat ini separah ini hukumannya, kenapa ibu nggak bangunin saya, Bu? Kalau perlu dijambak, disiram, yang penting saya nggak dihukum kayak gini, Bu. Itu hari itu semua berantem, Bu. Saling menyalahkan. Ya, nggak usah gitu deh. Kalian lagi di lab kimia misalkan, kerudungnya kena api, kebakar. Meskipun di situ ada orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, siapapun yang dia sayangi, pasti nggak peduli kiri kanan, pasti nyari air dulu buat madamin apinya. Segitu api dunia, ini api neraka beda lagi. Saling nyari. Kecuali siapa? Illal muttaqin, yang saling sama-sama bertakwa. Ngingetin juga, karena pengen sama-sama ke surga. Nggak ngingetin kan karena sayang, betul? Nah, sholat. Bukan ibu bawel, bukan. Karena ibu pengen kamu selamat. Ya. Dan ibu mengambil resiko, meskipun mungkin kamu akan jengkel dan ngatain ibu bawel, ibu lebih pilih kamu anggap ibu seperti itu daripada kamu pisah sama kita. Gitu, ya. Karena pengen sama-sama, betul? Kan orang beneran sayang pasti pengen ngajak ke surga. Ya. Sama kayak ya ibu, anaknya minta permen sampai sakit gigi. Ketika udah sakit gigi masih minta permen, ibu kasih nggak? Enggak. Meskipun nangis-nangis tetap nggak ibu kasih. Iya kan? Ketika si anak ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa, masa beli permen nggak bisa? Pelit mama nggak sayang sama aku. Jawab, ibu nggak beliin permen karena benci atau karena sayang? Sayang kan? Meskipun kadang harus melihat air matanya keluar, menangis. Ya, istilah kalau sayang pasti ngajakin kepada kebaikan. Ya. Kok berarti terus kita gimana? Yuk saling sama-sama mengingatkan jadi kebaikan. Dakwah kok? Gimana dakwah itu? Harus hafal berapa juz dulu baru boleh dakwah. Harus hafal berapa ribu hadis dulu baru boleh dakwah. Enggak ternyata. Ya, ilmu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ini kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau lagi jadi presiden ya, Amirul Mukminin, ada calon gubernur mau diangkat, diminta datang dulu ke kediaman beliau. Si cagupnya datang, ngelihat Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil tetap aja konyol-konyolan ya. Ciluk. Jawab, Bu. Ya, ciluk. Nah, itu atuh kompak ya. Maka si calon gubernur teh ilfil, mas segitu Umar, katanya setan aja nggak berani ketemu Umar, ya. Maka ngelihat ekspresi si calon gubernur ditegur oleh Sayyidina Umar, kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Nggak punya anak cucu apa di rumah? Iya maaf Amirul Mukminin, punya, ya. Terus kamu nggak pernah main kayak tadi dengan anak cucumu? Oh nggak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Entah mungkin dia ngerasa menurunkan izahnya dan yang lain-lain. Tapi apa kata ucapan Sayyidina Umar ketika itu? Maka pulang kamu sana, pulang. Gak jadi gubernurnya. Loh, apa kekurangan saya? Apa kualifikasi saya yang masih kurang? Jawabannya sederhana. Kalau kepada darah dagingmu sendiri aja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Cuman butuh cinta. Selagi aku sayang sama dia, pengen dia ada di surga juga, meskipun ya kita juga belum tentu kitanya ke surga, nggak tahu kitanya juga, tapi selagi kita sayang pasti ngajak ke kebaikan, ya pasti. Karena kalau misalkan nggak sayang mah nggak peduli. Nah, kamu kecanduan narkoba ya, nih ibu udah beliin yang baru, pakai ya sampai mati overdosis. Nah, itu kalau nggak sayang kayak gitu, betul? Kalau sayang kan pasti diikat di kamar.
Mau anaknya ibu aku mau obat, udah sampai sakau gimana sih, jerit-jerit, nggak akan dikasih karena saya. Punten ya, ilmu penting, tapi kalau misalkan ilmu doang nggak pakai kasih sayang, kejadian ini pernah ngelihat di Surabaya, ada orang lagi nunggu lampu merah di motor sambil nahan panas lagi terik-teriknya. Di belakang ternyata ada yang baru datang tapi telat ngerem, jadi ketabrak sedikit, cuman kena spakbornya, kesenggol sedikit, ya. Cuman kena spakbornya, kesenggol sedikit, tapi yang di depan udah nggak nahan emosi, dia balik badan, digebrak motor yang belakang. Sabar dong, innallaha ma'asobirin tahu. Betul dalilnya, Al-Baqarah 153 itu, ya. Tapi bukannya malah jadi sabar, berantem tuh dua-duanya di situ. Ya. Coba ya, kadang kita mungkin pernah ngerasa, ya Allah, dah saya teh punya salah, pengen tobat, tapi nggak tahu apa yang mesti dilakuin, sholat juga nggak tahu bacaannya, pengen ada yang nunjukin, pengen ada yang ngajarin, tiba-tiba mendekat ke masjid, ragu-ragu mau masuk, tiba-tiba ada yang keluar dari masjid, pakaiannya loh, pakaian muslim semua, Masya Allah, tapi kitanya disapa dengan ucapan, hai ahli neraka, selamat dibakar ya, coba, bikin kita pengen tobat apa pengen nonjok? Pakai cinta istilah. Selagi niatnya lillahi ta'ala karena sayang dengan dia, dalil cuman apal satu, Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa untuk menjadikan sekian banyak orang mau untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Izin. Tapi kalau misalkan niatnya cuman pengen nunjukin aku lebih pintar, aku lebih hafal, nggak ada kasih sayang, nggak. Allah juga punya kuasa menjadikan 1000 dalil yang dia hafal, nggak ada satupun yang ingin bergerak mengamalkannya. Hati, kasih sayang, ya. Kalau nggak sayang mah bodo amat, sana silakan maksiat, ya. Bismillah, mau dikatain bawel kayak, katain gimana? Nabi mikirin apa sih kalau mau dipikirin? Keadilan Allah pasti datang, ya. Tapi mau gitu bela-belain, nyampein, jangan, harus bertauhid, jangan nyembah berhala, meskipun efek sampingnya dimusuhin. Dan sunatullah ya. Nih, kalau kita jadi baik doang, kita disukain orang. Contoh, di tempat kerja ada yang korupsi, kita tetap baik, tetap ramah, pura-pura nggak tahu, gitu. Malah ditraktir tuh sama uang korupsinya, ya. Tapi kan Islam nggak cuma nyuruh kita jadi baik, tapi ngajakin orang juga jadi baik. Kalau udah ngajakin jadi baik, ada masalah pasti akan ada yang nggak suka. Sunatullah, ya. Karena kalau tadi cuma jadi baik, kalau ngajakin jadi baik, sahabatku jangan gitu, itu korupsi, nggak boleh, itu bukan hak kamu, munafik lu, so tau lu, nggak usah ngajarin gua lu, ya. Di blok WA-nya, ya gitu kan. Pasti ada, biarin. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Kalau kita berdakwah, ingat ya, tugas kita itu cuman fadzakir innama anta mudzakir, ingetin. Kita tuh nggak pernah disuruh ngubah orang, ya. Kita nggak pernah disuruh ngubah orang. Kita juga nggak akan ditanya setelah meninggal, udah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak. Dia jadi baik, ya Allah yang ngubah, bukan kita. Jangan ngaku-ngaku. Dia setelah kita dakwahi malah jadi mencaci, membenci, ya kan dakwahnya bukan biar disukai dia, tapi biar disukai Allah. Selagi niatnya benar, tetap jadi pahala, tetap jadi amal soleh, nggak rugi, tenang aja. Jadi ingat, dakwah baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Kalau memang manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya, maka harusnya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi, betul? Tapi enggak tuh, bahkan pamannya sendiri, ayahnya Ali, Abu Thalib juga enggak ikut. Ya, pegal enggak mang? Dicekelan gitu. Sebetulnya solusinya satu sih, saya tinggal duduk udah kelihatan jelas itu. Ya, cuman ibu-ibu. Oh enggak bu, enggak apa-apa, capek buat ibu mah. Ya.
kajian nggak kajian, beraktivitas atau tidur-tiduran, tetap capek ibu ya. Ibu pernah nggak seharian tidur-tiduran doang? Malamnya tetap capek. Ya, bismillah lah ya. Mudah-mudahan capeknya Allah suka ya. Balik lagi tadi ya. Enak urusan sama Allah mau. Pasti diberikan balasan terbaik gitu. Ginilah contoh-contoh ya. Ibu ada yang ngajakin bangun masjid. Ibu pengen sedekah. Keluar duit dari kantong. Ternyata misalkan umur nggak nyampe, Bu. Masjidnya belum jadi, ibu meninggal duluan misal. Lalu di alam setelah kematian kan kita tahu ya. Nanti kan buku catatan amal kita akan diperlihatkan. Terus misalkan kita ingat, asal saya sedekah waktu itu, kenapa ya nggak ada catatannya? Nanya dong ke Allah, ya Allah punten, ya, insya Allah Allah ngerti bahasa Sunda, tenang aja ya. Ya Allah mah pencipta segala bahasa, tenang aja, Allah paham, ya. Ya Allah maaf, Engkau pasti tahu bahwa aku saat itu hari itu tanggal segini jam segini pernah sedekah. Kok nggak ada ya pahalanya? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, ya enggak tuh. Emangnya komisi ya nggak kayak gitu konsepnya bos ya. Jangan duit masih di kantong, ibu udah niat ngasih, itu niatnya udah jadi pahala. Enak kan urusan sama Allah ya. Sama ini dakwahin orang nih, mau itu orang akhirnya jadi baik atau enggak, kita nggak ditanya itu. Dakwah itu baru jadi berat tadi kalau kita ngewajibin orang. Waduh gimana nih di hadapan orang banyak nih, pada jadi soleh nggak setelah dengerin saya? Gimana caranya? Ya, menjaga diri kita tetap soleh seumur hidup aja berat, apalagi nyolehin orang. Ya. Nggak pernah disuruh itu, tenang aja. Orang itu nggak jadi soleh bahkan ngebenci kita, niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi pahala demi Allah. Gak rugi. Rugi itu satu ya, kalau ngarapnya ke selain Allah, pasti rugi. Pasti kecewa. Tenang aja. Yuk tinggalkan sesuatu. Ya, seperti tadi, mikir. Meskipun sekali lagi ya, surga kita bukan di mulut orang, tapi kadang orang bisa ngelihat secara lebih netral. Kita tuh seperti apa. Dan kadang baru ketahuannya tadi pas meninggal. Denis yang mana? Ya, mudah-mudahan ya dianggapnya orang-orang yang baik ya. Pak Agus yang mana? Itu yang biasa sedekah kan enak, Masya Allah. Ya. Yuk tinggalin sesuatu. Lihat ya. Kan kata Nabi, yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan juga paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Ya, maka ya memang yang paling cerdas, yang paling banyak bekalnya. Bahkan kita di dalam Islam itu kan ketika anak Adam meninggal, maka akan terputus alam amalannya ila min salatah, kecuali dari 3 hal saja, yaitu sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak yang saleh. Ya, yuk tinggalkan sesuatu. Bismillah. Lihat ya betapa luar biasanya. Jangan Nabi deh, jangan Imam Nawawi misalkan. Imam Nawawi pasti kenal lah kitab-kitabnya. Meskipun yang paling terkenal biasanya 2, Arba'in Nawawi atau Riyadus Shalihin. Ya, mudah-mudahan udah pada khatam itu dia. Minimal Arba'in Nawawi lah, cuma 42 hadis kok ya. Tapi kan ternyata karyanya banyak sekali. Yang kalau dihitung sebagian ulama berbeda pendapat menyebutkan berapa usia ketika beliau wafat, tapi pendapat yang paling rojih usia 45 tahun. 45 tahun udah wafat. Tapi kalau dihitung jumlah karyanya dibandingkan dengan usianya, maka didapatilah angka per harinya Imam Nawawi menghasilkan 4 lembar tulisan kitab baru. Per hari ngasilin 4 lembar. Dan itu pun mustahil karena kan lahir nggak mungkin langsung nulis. Ada proses belajarnya dulu kan. Tapi seproduktif itu. Ya. Dan bahkan ada 2 tahun dalam hidup beliau itu punggung beliau nggak pernah ketemu kasur. Berarti kapan tidurnya? Di meja. Capek, nulis, ketiduran, sekebangunnya lagi, nulis lagi. Selama 2 tahun kayak begitu. Ninggalin meja dan kursi, cuman ketika sholat, dakwah, belajar, mengajar di luar, air, toilet, mandi, udah balik lagi duduk di meja. 2 tahun punggungnya nggak ketemu kasur.
Ya. Beliau ini membagi waktunya dalam 24 jam itu dari matahari terbit sampai mulai terbenam, mengikuti setiap harinya 12 kajian ilmu. Dan dari matahari terbenam sampai terbit lagi menulis ilmu. Kapan tidurnya? Secapeknya, semata nggak kuat baru merem. Ya, coba lihat ya, meninggalnya 40 udah lebih dari 800 tahun yang lalu beliau wafat, tapi sampai sekarang pahala jariahnya masih ngalir. Ya, luar biasa. Kok ada yang lain nggak? Saya senang tadi sempat ngelihat di dalam ada buku Iqra. Kenal nggak buku Iqra? Nah, salah satu adab baca kitab kan tahu siapa penulisnya, musonifnya. Ada fotonya tuh, megang tongkat di belakang. Siapa namanya? Syukran Ustaz. Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi. Kiai Haji As'ad Humam. Terakhir baca beberapa tahun yang lalu artikel tentang buku Iqra, cetakan resmi, yang resmi ya, yang telah terjual dari buku Iqra itu 150 juta kopi. 150 juta kopi, lebih dari setengah penduduk Indonesia. Ya. Walaupun turun temurun ya. Ya, ayahnya beli, anaknya beli ya. Udah punya cucu lagi, cucunya beli gitu ya. Dan mungkin di sini saya sendiri bisa pertama kali belajar huruf hijaiyah pakai buku Iqra. Ya. Dan berarti minimal punya pahala jariah, transferan pahala dari 150 juta orang baca Quran ngalir ke beliau. Dan punten ya, ini Indonesia bos. Ada lagi yang bajakannya ya. Tadi kan saya bilang cetakan resmi itu. Punten nih, ini pembajak nggak izin ke keluarga beliau, nggak izin ke beliau, tetap jadi pahala jariah nggak buat Pak Kiai? Tetap. Enaknya MLM sama Allah tuh begitu. Ya, komisinya luar biasa itu, multi levelnya. Ya. Luar biasa kan? Dan itu bukan satu anak satu TPQ ya. Bahkan pernah ditemukan satu anak satu Iqra, bukan satu anak tapi satu Iqra bisa 30 anak tuh satu TPQ. Satu aja dari anak yang 30 itu suatu ketika jadi kiai, punya pesantren, dan di dalamnya ada 1000 anak lagi, dan beliau ngajarinnya dengan ilmu yang beliau ingat dari buku Iqra, dapat tambahan 1000 pahala lagi dari 1000 anak. Iri ya? Luar biasa. Apalagi, tapi ternyata kenapa jadi bahas beliau? Kok lihat beliau di usia, kenapa megang tongkat? Karena dari usia 18 tahun beliau sudah tidak bisa berjalan lagi, harus duduk di kursi roda. Coba Pak, 18 tahun bapak lagi ganteng-gantengnya Pak, luar biasa. Ibu juga lagi cantik-cantiknya, umur-umurnya lulus SMA betul, lagi semangat main luar biasa. Ini harus duduk terus di kursi roda. Pengen apa? Marah dengan takdir Allah? Enggak. Orang punya iman mah tahu ini yang terbaik. Terus apa itu yang bisa dilakuin? Beliau juga dengan tawadunya mengakui, saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli hadis. Ngertinya apa? Huruf hijaiyah weh. Itu yang diajarin. Selagi niatnya benar, Allah punya kuasa melanggengkan karyanya. Sampai hari ini masih ada yang beli. Ya. Bahkan kalau misalkan ada yang pemuda ngelihat beliau datang dengan wajah iba, ditanya, kenapa? Ada yang apa yang salah? Nek, lihat kaki saya. Ada nggak kaki saya? Bisa berjalan nggak? Bisa berfungsi nggak? Nggak bisa, wahai kiai. Maka mungkin kalau saya punya kaki, mungkin saya lagi maksiat di luar sana. Coba lihat, dengan kondisi kayak gini, gimana caranya saya pergi maksiat? Berarti bukankah saya sedang dipersulit untuk berbuat dosa? Kalau dipersulit bikin dosa, berarti bukankah saya sedang dipersulit untuk ke neraka? Kalau dipersulit ke neraka, bukankah saya sedang dipermudah menuju surganya Allah? Maka bukankah kakiku ini nikmat dibuat tidak bisa jalan oleh Allah? Coba punya hati kayak gitu. Ya, orang beriman tuh Masya Allah. Ajaban lil amri mu'min. Sungguh ajaib perkaranya orang mukmin. Diapain juga alhamdulillah. Sebetulnya Indonesia banyak mengamalkan itu ya. Jatuh dari motor, alhamdulillah cuma lecet kakinya. Buntung, alhamdulillah cuma satu kaki, gitu kan? Selalu aja alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Saya lihat ya, coba punya hati kayak gitu mau sedih gara-gara apa tuh? Dan ketika hatinya lebih dipenuhi oleh selain Allah kan baru tambah sedihnya. Di ibu kota mah baru gajian, gajinya 20 juta sebulan, ngambek. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau uangnya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah sebesar dia.
Kenapa harus kayak gitu? Dulu kita pernah jadi anak kecil yang bahagianya tanpa alasan. Kenapa makin gede ngakunya makin pintar malah makin banyak penderitaan? Coba lihat anak-anak. Anak-anak adalah bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik. Habis berantem sama temannya, 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem ibu kan biasanya. Nah, kamu habis benjol sama dia. Anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka, main. Gak ada gengsi-gengsian. Gak ada anak PAUD pulang ke rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita mah. Kenapa kamu adek? Saya dihina di hadapan TK Pertiwi. Marwah dan izah saya mah. Gak bisa, bawa ke meja hijau. Mamanya bawa meja biliar. Hijau kan sama ya. Bukan gitu mah ya. Si mama ada-ada aja ya. Insya Allah. Enggak kan, sederhana. Padahal orang dewasa dengan anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Dewasa, udah kuliah ya, udah ngaji, udah kursus. Orang dewasa dengan anak-anak uangnya banyakan siapa? Orang dewasa, kecuali Rafathar sama Cipung ya. Mereka agak beda ya. Mereka juga nggak request terlahir di keluarga itu ya. Tapi ya udah gitu. Kan kenapa mereka bisa lebih mudah bahagia? Sederhana. Mereka tidak punya pesaing Allah di hatinya. Sesederhana itu. Kita mah makin gede, oh gini ya rasanya punya duit, enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan, nikmat. Oh gini ya rasanya viral, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Makanya ada yang kayak tadi, percuma gaji segini. Nanti bahagianya kalau udah sebesar dia rumahnya. Kenapa kayak gitu? Jangan. Malah makanya kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, tapi bahkan dilepaskan dari diperbudaknya kita oleh keinginan kita sendiri. Nah, Islam aslama yuslimu, berserah, lepas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu nggak cuma diucap kalau ada yang meninggal aja ya. Tahu artinya apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada penegasan itu. Berarti sesungguhnya semuanya, jangankan mobil yang parkir di depan, motor yang di depan, duit di saldo rekening, ini bagian yang nempel di tubuh aja, di tangan kata yang punyanya harus pulang duluan, lepas entah gimana caranya. Ya. Terus kenapa kita menderita? Ya ibarat kayak gini ya, Bu, yang kesini naik motor angkat tangan. Nanti misal motornya hilang, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa manusia. Tenang, ini bukan doa ya, misal doa. Kita mengambil hikmah ya. Motornya hilang, sedih. Tapi jujur, bagaimana kalau misalkan yang hilang adalah motornya Pak Burhan, beliau tinggal di Desa Seragen, RT 3, RW 5. Pokoknya kalian nggak kenal lah sama beliau ya. Sedih nggak kalau misalkan yang hilang adalah motor beliau yang tidak dikenal? Enggak. Kenapa? Sederhana. Yang penting bukan motor saya. Gitu kan? Kalau memang manusia sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu planet bumi sedih semua. Tapi enggak tuh. Kalau yang penting bukan punya saya, enggak, biasa aja. Kan kita yang enggak semua orang bisa berempati, ya. Ya enggak, ya udah. Berarti kapan kita menderita? Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Sibuk ngaku-ngaku sih, padahal udah tegas semuanya milik Allah. Tapi di aku milik kita, hartaku, jabatanku, tabunganku udah nabung 20 tahun, jabatanku udah aku rintis selama 20 tahun. Padahal jelas-jelas semuanya Paul punya Allah, tapi di aku pantesan sedih. Padahal ibarat kayak gini lah, ya, punten ya. Pak, saya mau ke toilet, boleh nitip handphone? Boleh. Pulang dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone yang tadi dititip? Boleh. Nggak marah? Ya enggak kan, karena emang punya saya tuh. Nah kadang kita nggak bisa kayak gitu ke Allah ya. Ketika Allah udah ngasih, hamba nih ya, harta, jabatan, popularitas nih semua. Titipan, bukan buat kamu, bukan. Dan tujuannya mencari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak.
Semenjak punya jabatan malah tambah jauh dari Allah. Diambil, belum 5 tahun udah ketangkap KPK misalkan. Ya, apakah karena Allah benci? Enggak, justru bisa jadi pertolongan. Dah kita yang makin rusak atuh dah. Terus kenapa kitanya sedih? Di aku sih, udah jelas bukan punya sendiri, tapi di aku. Soklah tuh, jangan ngaku-ngaku. Allah udah. Ya, penting Allah suka. Ya, Masya Allah. Udah gampang, tinggal nurut, bertakwa. Yuk fokusnya ninggalin apa yang bisa kita wariskan. Capek lah ngurusin yang kita suka aja. Berkali-kali kalau mau jujur, jawab survei ini ya. Apa kita punya keinginan? Ya, 2, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus lebih sering yang ngejar kita suka, apalagi sebagian udah terkabul, kok masih gampang menderita? Harus berapa kali patah hati lagi baru sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kata siapa yang kita suka nikmat terus? Enggak. Kita mah kalau mau jujur gak kenal sama diri sendiri. Ada yang tahu berapa jumlah gigi yang ada di dalam mulutnya masing-masing? Enggak. Ada yang angkat tangan, saya tahu kok 2.